Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab 986-1000. Jangan lupa subscribe, like and comment ya. Yuk gasken lur. Jika kamu memiliki keterampilan, datang dan ambil lukisan itu, Chen Ping lukisan itu. Tetapi Long Xiao tidak berani mengambilnya. Kamu punya benih, kamu tunggu aku. Setelah Long Xiao selesai berbicara, dia berjalan keluar dari makam bersama orang-orangnya sendiri. Chen Ping, kamu harus berhati-hati, orang-orang dari aliansi seni bela diri Kyoto semuanya berhati-hati, dan mereka akan membayarnya. Dong Jiahao memberitahu Chen Ping, terima kasih. Saudara Dong, aku akan memperhatikannya sendiri. Chen Ping tersenyum kecil. Kau bilang makam yang begitu besar dan lingkaran sihir yang begitu kuat, apakah itu hanya untuk lukisan ini? Ini terlalu aneh, ada lorong makam lain di makam ini. Dong Jiahao berkata dengan sangat bingung. Di makam ini hanya ada satu lukisan dan tidak ada apa-apa, karena ini adalah makam kuno, pasti ada peti mati. Dong Jiahao tidak hanya meraba-raba dinding, tetapi tidak menemukan lorong makam. Chen Ping juga merasa ada yang tidak beres. Jika hanya untuk menempatkan lukisan ini, mengapa membangun makam yang begitu besar? Pasti ada sesuatu yang tersembunyi, dan mereka tidak menemukan. Chen Ping juga mencari di sepanjang makam, tetapi tidak dapat menemukan mekanisme apapun. Tetapi ketika Chen Ping menyentuh dinding makam, dia merasakan getaran. Chen Ping menempelkan telinganya erat-erat ke dinding, dan mendengarkan dengan seksama, seolah-olah dia mendengar suara udara mengalir di balik dinding. Kakak Dong, kamu mendengar suara air mengalir? Chen Ping bertanya. Suara air? Dong Jiahao melihat, dan menempelkan telinganya ke dinding, lalu melihatnya, aku tidak bisa mendengar apa-apa. Chen Ping sedikit mengernyit, pendengarannya berbeda dari orang biasa, dan itu normal bahwa orang lain tidak dapat mendengar suara yang dia dengar. Melihat dinding yang terbuat dari batu biru, Chen Ping tiba-tiba meninju. Sebuah lubang besar diledakkan dari dinding yang keras, tetapi masih ada batu biru di belakangnya. Sepertinya ketebalan dinding itu sangat tebal. Segera setelah itu, Chen Ping mengepalkan tinjauannya, dan kekuatan spiritual di dantiannya terus berkumpul di tinjauannya. Dengan 3 pukulan berturut-turut, Chen Ping meledak tanpa syarat. Setelah 3 pukulan ini, sebuah celah tiba-tiba meledak dari dinding yang keras, diikuti oleh udara segar dan dingin yang mengalir dari celah itu. Suara air yang deras dapat terdengar dengan jelas, dan bahkan ada cahaya redup yang bersinar. Ini, ada sesuatu di balik makam ini. Dong Jiahao sangat gembira. Chen Ping memimpin untuk keluar dari celah, dan setelah keluar dari makam, dia menemukan bahwa ternyata adalah gua alam. Di bagian atas goa juga terdapat bintik-bintik cahaya yang masuk, sehingga goa tidak gelap. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan berjalan ke gunung tanpa sadar. Dong Jiahao melihat ke gua besar itu dan berkata dengan terkejut, Kakak Chen, lihat apa yang ada di sana. Pada saat ini, Zhao Chuang buru-buru memanggil Chen Ping, menunjuk ke arah puncak gua. Chen Ping melihat ke arah jari Zhao Chuang dan menemukan bahwa di atas gua, ada 4 kabel baja setebal lengan yang menggantung peti tembaga karena usia, baik kabel baja dan peti tembaga sudah memiliki lapisan tebal karat. Mungkinkah ini peti mati kaisar? Mata Dong Jiahao melebar, memandangi peti mati tembaga, tapi meletakkan peti mati di sini, apakah akan ada harta di peti mati? Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, tetapi melihat peti mati tembaga dengan hati-hati, lalu melirik situasi di gua, dan sepertinya memiliki beberapa tebakan dalam hati. Sungai bawah tanah yang berkelok-kelok, melewati dasar peti mati tembaga, telah mengalir selama bertahun-tahun jika Anda melihatnya dari udara. Sungai bawah tanah itu seperti naga yang berkelok-kelok, terus-menerus menempel pada tubuhnya. Aku akan naik ke peti mati tembaga untuk melihat. Dong Jiahao tidak tahan dengan godaan dan ingin naik ke peti mati tembaga untuk melihat apa yang terjadi. Chen Ping mencapai Dong Jiahao dan berkata, Saudara Dong, kita harus lebih berhati-hati. Saya selalu merasa ada sesuatu yang aneh di gua ini. Chen Ping, apakah kamu terlalu berhati-hati? Di gua yang begitu kosong, tidak ada apa-apa selain peti mati tembaga ini. Dong Jiahao melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun, tetapi tepat ketika Chen Ping hendak mengatakan sesuatu, beberapa orang lagi tiba-tiba muncul dari makam di belakang, dan Long Xiao lah yang sudah pergi. Melihat peti mati tembaga di atas kepalanya, wajah Long Xiao menunjukkan kegembiraan. Tentu saja, ada sesuatu di balik makam ini, untungnya kami tidak pergi. Melihat Long Xiao pergi dan kembali, Dong Jiahao tampak menghina. Jika bukan karena Chen Ping, apakah Anda dapat menemukan tempat ini? Semuanya sia-sia. Kata-kata Dong Jiahao sedikit mengubah wajah Long Xiao, tetapi Long Xiao tidak menolak dengan Dong Jiahao, tetapi mengarahkan pandangannya ke peti mati tembaga. Hanya dengan Chen Ping dan Dong Jiahao di sekitarnya, Long Xiao tidak berani naik ke peti mati tembaga untuk memeriksa dengan mudah. Tepat ketika tidak ada yang berani bertindak gegabah, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki, dan dari balik batu besar di gua, Guo Wei dan orang-orang juga keluar. Hahaha, tebakan keluarga Hu bagus, memang ada sesuatu di sini. Guo Wei melihat ke gua besar itu dan tertawa penuh semangat. Chen Ping dan yang lainnya memandang Guo Wei dan yang lainnya, dan tidak bisa menahan tawa. Dong Jiahao tersenyum tanpa malu-malu dan berkata, Sialan,
Apa yang kalian lakukan? Mereka bahkan melepaskan pakaian mereka. Guo Wei dan orang-orang ini tampak sedikit malu. Baju mereka telah hilang, dan beberapa dari mereka masih memiliki bekas luka. Dapat dilihat bahwa mereka mengalami banyak kesulitan ketika mereka datang ke sini. Kata-kata Dong Jiahao membuat orang-orang dari sekte besar dan keluarga bangsawan yang dipimpin oleh Guo Wei melihat ke sini, semua dengan melihat mata mereka. Awalnya, mereka telah mengalami banyak senjata tersembunyi mereka datang ke sini, dan ketika mereka sangat tertekan untuk waktu yang lama, sekarang mereka diejek oleh Dong Jiahao, jadi mereka bahkan lebih marah. Sutradara Guo, ketika Long Xiao melihat Guo Wei muncul, wajahnya langsung berseri-seri dengan gembira. Dengan Guo Wei di sekitarnya, dia tidak perlu takut lagi pada Chen Ping dan Dong Jiahao. Tuan Muda Long, saya tidak berharap Anda menemukan tempat ini juga. Bisakah Anda menemukan harta karun di sepanjang jalan? Guo Wei bertanya pada Long Xiao. Sepanjang jalan, Guo Wei dan yang lainnya keluar dengan senjata tersembunyi. Tetapi mereka tidak dapat menemukan harta karun, jadi mereka sangat tertekan. Long Xiao mendengar pertanyaan Direktur Guo, dan segera memberitahu Direktur Guo apa yang terjadi. Ketika Direktur Guo mendengar bahwa Chen Ping telah memperoleh lukisan 90.000 juta gunung dan sungai, dan lukisan itu akan berubah secara acak, keserakahan muncul secara langsung. Chen Ping, lukisan di tanganmu. Guo Wei berjalan ke Chen Ping, dan kemudian berkata kepada Chen Ping dengan nada memerintah, ini yang saya dapatkan, mengapa saya harus menunjukkannya kepada Anda? Chen Ping langsung menolak Guo Wei. Guo Wei memulai. Dia tidak berpikir bahwa Chen Ping akan berani secara langsungnya di depan umum, dan tiba-tiba berkata dengan marah, kamu tidak berani-berani perintahku, aku memiliki keputusan akhir dalam ini, menurutmu. Yang lain, juga dapat mengambil sesuatu dari tanganmu, selama kamu memiliki kemampuan untuk melindunginya. Begitu kata-kata Guo Wei mendarat, banyak anggota keluarga semua memandang Chen Ping, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Dengan begitu banyak orang yang melihat Chen Ping, bahkan jika kemampuan Chen Ping tinggi, sulit untuk menahan serangan dari begitu banyak orang. Sebagai direktur dari aliansi seni bela diri, kamu ikut campur dalam hati-hati, dan kamu dengan sengaja mengatakan pernyataan sanggahan. Sama seperti kamu cocok denganku untuk memberi perintah. Kamu pikir kamu siapa? Chen Ping sudah lama melihat bahwa Guo Wei dan Long Xiao ini mengenakan celana dan mengincarnya di mana-mana. Guo Wei benar-benar dimarahi, semua orang memandang Chen Ping dengan kaget, hanya Dong Jiahao yang tertawa dan berkata, Chen Ping, kamu cukup berani, orang-orang waras ini, jangan-jangan mereka. Wajah Guo Wei menjadi sangat jelek, meninjaunya mengepal, dan kemudian melihat sedikit perhatiannya. Tuan Long, ambil lukisan itu milik keluarga panjangmu. Ketika Long Xiao mendengar ini, dia merasa sedikit bingung. Direktur Guo, lalu Dong Jiahao, jangan khawatir, jika ada yang berani membantu Chen Ping hari ini, aku akan memanggilnya berkeping-keping. Setelah Guo Wei selesai berbicara, aura mengerikan langsung dari tubuhnya, semua orang di dalamnya. Ekspresi Dong Jiahao sedikit berubah, napas ledakan Guo Wei benar-benar dibuat tidak berani membantu Chen Ping. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan dengan dua master seni bela diri yang dibawanya, dia sama sekali bukan lawan Guo Wei. Melihat Guo Wei mengatakan ini, Long Xiao sangat gembira. Direktur Guo, maka saya akan menunggu Anda untuk mengajar Chen Ping pelajaran yang bagus. Setelah Long Xiao selesai berbicara, aura meledak seketika, dia ingin menebus yang baru saja dideritanya di makam. Long Xiao mengangkat tangan dan menembak Chen Ping. Mata Chen Ping sedikit menyipit. Setelah ledakan keras, tubuh Long Xiao mundur beberapa langkah, dan tubuh Chen Ping juga mundur beberapa langkah untuk memasangkannya. Dengan telapak tangan ini, keduanya dianggap seri. Benar saja, saya memiliki beberapa keterampilan, sepertinya saya harus menggunakan semua kekuatan saya. Begitu Long Xiao mengangkat tangannya, Long Xingsu, yang ada di belakangnya, langsung melemparkan pedang. Pedang itu terhunus, dan cahaya dingin datang langsung ke arah Chen Ping. Chen Ping tidak berani-berani sombong. Dia memaksakan diri dan muncul di tangan, kedua pedang bertabrakan, membuat suara keras, dan percikan-percikan membuat seluruh gua jauh lebih terang. Dengan tabrakan ini, Long Xiao hanya merasakan sakit yang tumpul di mulutnya. Tetapi ketika dia melihat Chen Ping, dia menemukan bahwa Chen Ping sepertinya tidak ada hubungannya. Long Xiao mengayunkan pedangnya lagi. Chen Ping tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, dan keduanya langsung bertarung bersama. Energi pedang yang tersebar menyebabkan seluruh gua dilemparkan ke dalam kekacauan, dan mereka berdua bertarung 100 pukulan sebelum memutuskan pemenangnya. Melihat ini, Guo Wei melambaikan tangannya, dan energi besar mengalir ke arah Chen Ping, dan menamparkan Chen Ping sendiri. Tubuh Chen Ping jatuh dari udara seperti layang-layang dengan tali yang putus, dan Long Xiao mengambil kesempatan untuk mengambilnya dengan pedangnya, dan terbang keluar dari lanskap pegunungan dan sungai sepanjang 90.000 mil di belakang Chen Ping, dan kemudian menangkapnya. Di tangannya, tubuh Chen Ping jatuh dengan keras ke tanah, dan dia membuat Chen Ping pusing dan sebuah bintang emas di kepalanya. Saudara Chen. Zhao Chuang bergegas maju untuk membantu Chen Ping berdiri. Chen Ping memelototi Guo Wei. Orang ini menyerangnya, sangat tidak tahu malu.
setelah Long Xiao mendapatkan peta 90.000 mil gunung dan sungai, dia segera kembali ke Guo Wei dan menyerahkan lukisan itu kepada Guo Wei. Guo Wei membuka lukisan itu, dan tiba-tiba aura megah dan segar menghantam wajahnya, yang membuat orang merasa sangat nyaman. Pada saat ini, pemandangan dalam lukisan telah menjadi kolam teratai, dengan bunga teratai bermekaran, dan ada tetesan embun di atasnya, yang seperti hidup. Lukisan yang bagus, lukisan yang sangat bagus. Guo Wei melihat pemandangan pegunungan dan sungai sepanjang 90.000 mil di depannya, matanya lurus. Kamu bajingan tercela menyerang dari belakang. Kamu juga layak menjadi direktur aliansi seni bela diri. Chen Ping memelototi Guo Wei dan mengutuk keras. Guo Wei mengangkat mulutnya sedikit. Kamu bilang aku menyerang. Siapa yang melihatku menyerang? Tanya orang-orang ini. Siapa yang melihatnya? Hanya saja kamu tidak sebaik yang lain. Jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan Tuan Si melindungimu. Bahkan jika aku membunuhmu di sini, apa yang bisa dilakukan Tuan Si padaku? Kata-kata Guo Wei membuat Chen Ping marah. Tetapi dalam situasi ini, Chen Ping tidak punya pilihan selain bersabar. Melihat Chen Ping telah diam, Guo Wei dengan bangga menyingkirkan lukisan itu, dan kemudian berkata kepada Hu Baqi, Patriark Hu, dapatkah Anda melihat apakah ada organ di peti mati tembaga ini? Hu Baqi melangkah maju dan memperhatikan peti mati tembaga di atas kepalanya dengan hati-hati, karena tertutup karat dan tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Direktur Guo, tidak ada yang salah dengan peti mati tembaga ini. Jika Anda ingin tahu apakah ada mekanisme pada peti mati tembaga ini, Anda harus naik dan memeriksanya. Kata Hu Baqi, ya, kamu naik dan periksa. Jika kamu bisa, yang terbaik adalah membuka peti mati tembaga dan melihat apakah ada sesuatu yang bagus di dalamnya. Guo Wei mengangguk dan berkata, Hu Baqi dengan ringan, tubuhnya melayang ke langit dan mendarat dengan kuat di peti mati tembaga. Hu Baqi melihat karat di peti mati tembaga, dan mulai menyapunya dengan tangannya. Segera kepala naga yang sedikit terangkat muncul di peti mati tembaga, dan di sekitar kepala naga, ada banyak kata padat, Hu Baqi, bisa tidak mengerti juga. Hu Baqi meraih keran dengan tangannya dan memutarnya dengan hati-hati. Dia tahu bahwa ini pasti mekanisme pembukaan peti mati tembaga. Dengan suara gesekan yang melengking, peti mati tembaga itu bergoyang sedikit. Melihat ini, Hu Baqi melompat turun dan jatuh kembali ke tanah. Semua orang menatap peti mati tembaga, dan melihat bahwa karat pada peti mati tembaga semuanya telah jatuh, dan kata-kata aneh pada peti mati tembaga mulai bersinar, dan segera kata-kata ini tampak melayang dari peti tembaga ke udara, diikuti oleh ledakan sebuah mahakarya emas. Semua orang terkejut, dan segera, cahaya kemasan membentuk jaring besar, menutupi seluruh gua, dan kemudian kekuatan penekan yang arogan dan tak tertandingi secara langsung menekan energi semua orang. Nah, apa yang terjadi di sini? Semua orang tercengang dan telapak tangan mereka satu persatu, tetapi semua energi di tubuh mereka menghilang dan mereka menjadi orang biasa. Guo Wei mengerutkan kening dan mengepalkan tinjunya dengan erat, tetapi energi di tubuhnya juga ditekan, dan dia tidak bisa menunjukkannya sama sekali. Ini seharusnya menjadi lingkaran yang menekan energi dalam diri kita. Hu Baqi menjelaskan, Patriark Hu, apakah Anda punya cara untuk memecahkan susunan ini? Tanya Guo Wei. Karena ditekankan, mereka tidak bisa membuka peti mati tembaga, dan mereka tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Hu Baqi melukiskan, saya dapat menguraikan bentukan ajaib sebesar ini, dan gunung-gunung digunakan sebagai mata. Pekerjaan skala besar semacam ini, saya khawatir hanya atas ahli sihir yang bisa mengaturnya. Lokasi pembuluh darah naga yang ditulis oleh para kaisar dari semua dinasti. Vena naga, Guo Wei sedikit terkejut. Dia tidak mengerti ini sama sekali. Jadi dia tidak mengerti apa yang diajukan Hu Baqi. Sepanjang dinasti, keluarga kerajaan akan membiarkan orang-orang yang diberi hadiah dan orang-orang yang berbeda mencari tanah harta karun Vena naga yang dapat membuat negara makmur. Hu Baqi menjelaskan bahwa Guo Wei memahaminya sekarang. Tetapi melihat peti mati tersedia untuk menyerah dan menyerah seperti ini, Guo Wei masih sedikit mau. Tetapi sekarang mereka semua telah kehilangan energi. Tidak ada cara untuk mendekati peti mati tembaga, dan sekarang hanya mereka dapat kembali dengan cara yang sama, tetapi bermanfaat untuk mendapatkan peta gunung dan sungai sepanjang 90.000 mil. Karena kita menemukan peti mati dan kita tidak punya cara untuk membukanya, ayo kembali. Percobaan ini selesai, Guo Wei harus mengeluarkan perintah untuk membuka persidangan. Banyak orang sedikit mengecewakan. Mereka pikir itu makam adalah harapan, dan pasti ada banyak harta di dalamnya. Tetapi pada akhirnya, tidak ada apa-apa, sebuah lukisan, yang diambil oleh Long Xiao. Sekarang Guo Wei telah berbicara, semua orang tidak akan patuh. Lagi pula, tidak ada gunanya di sini, energi mereka ditekan, dan mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi ketika Guo Wei hendak memimpin orang kembali dengan cara yang sama, Chen Ping tiba-tiba maju selangkah. Tunggu sebentar, kamu mencuri barang-barangku dan pergi seperti ini. Mata Chen Ping dingin, dan ada senyum di sudut mulutnya. Baru ketika formasi diaktifkan dan energi semua orang ditekan, Chen Ping menemukan bahwa dia tidak terpengaruh sama sekali. Chen Ping tidak memperbaiki kekuatan, tetapi aura membuat susunan ini tidak berpengaruh pada Chen Ping.
Sekarang semua orang telah ditekankan, dan bahkan Guo Wei telah menjadi orang biasa. Chen Ping tidak perlu takut kepada Anda, dan hanya mengambil kesempatan untuk mengambil peta pegunungan dan sungai Jiwanli. Chen Ping, apa yang ingin kamu lakukan? Long Xiao memandang Chen Ping dan bertanya. Tentu saja aku mendapatkan lukisan itu kembali, Chen Ping mengatakannya, dan berjalan menuju Long Xiao. Chen Ping, meskipun aku telah ditekan, kamu tidak jauh lebih baik. Jika kamu ingin melakukannya, kami orang-orang dapat mengalahkanmu sampai menjadi bubur. Long Xiao tidak takut sama sekali. Meskipun energinya ditekankan, dia percaya bahwa Chen Ping tidak diragukan lagi seperti orang biasa, dan tidak ada yang perlu ditakuti. Benarkah? Coba saja. Chen Ping melangkah maju, meraih peta 90.000 mil gunung dan sungai, dan meraihnya dengan kekuatan ringan. Long Xiao terkejut, dan memukul Chen Ping dengan pukulan. Pukulan ini benar-benar kekuatan ledakan tubuh, tanpa jejak energi. Long Xiao meninju dada Chen Ping, tetapi Chen Ping tidak bergerak, diikuti oleh teriakan Long Xiao. Long Xiao hanya merasa bahwa pukulannya seperti memukul pelat besi, dan rasa sakit yang parah menyebar ke seluruh tubuhnya. Chen Ping menjatuhkannya, dan tubuh Long Xiao seperti layang-layang dengan tali yang putus. Ia terbang sekaligus, dan menabrak dinding batu dengan keras. Perubahan ini membuat semua orang mengungkapkan Chen Ping dengan kaget. Sekarang semua orang ditekan, dan mereka benar-benar orang biasa. Anda harus tahu bahwa tamparan dari orang biasa tidak akan memiliki kekuatan sebesar itu. Chen Ping, kamu tidak ingin hidup lagi, kan? Beri aku lukisan itu. Guo Wei melangkah maju, membocorkan Chen Ping dan berkata, apa jenismu? Lukisan itu milikku, dan aku tidak akan memberikannya kepada siapapun. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa mendapatkannya sendiri. Apakah kamu bukan puncak Wuzong? Apakah kamu bukan seorang jenius? Ayo dan mengerti. Chen Ping memprovokasi Guo Wei. Semua orang memandang Chen Ping dan mengira dia gila dan berani memprovokasi Guo Wei secara terbuka. Kau ingin mati. Wajah Guo Wei muram, dan dia tiba-tiba mengangkat dan melempari Chen Ping. Bahkan jika kekuatannya ditekan, telapak tangan Guo Wei sangat kuat. Chen Ping memandang Guo Wei yang sedang menunggu, dan dia merasa tidak senang dengan orang ini untuk waktu yang lama. Begitu dia tertarik, dia meraih kerah Guo Wei, dan mengangkat Guo Wei dengan satu tangan. Pada saat ini, Guo Wei seperti ayam kecil, berjuang mati-matian di tangan Chen Ping. Chen Ping, pandangan aku, atau aku akan membuat masalah lebih buruk daripada kematian. Guo Wei meraung. Pada saat ini Guo Wei kehilangan wajahnya. Pada saat ini, kamu masih berani mengancamku. Saat Chen Ping mengatakan itu, dia mengayunkan tangan ke wajah Guo Wei. Setelah beberapa tamparan berturut-turut, wajah Guo Wei bengkak, dan mulutnya juga bengkak. Melihat Chen Ping berani mengalahkan Guo Wei seperti ini, semua orang terkejut, tapi tidak ada yang berani peduli. Sekarang mereka bisa melihatnya, ternyata lingkaran sihir ini tidak memiliki kekuatan untuk menekan Chen Ping, sehingga tempat kejadian seperti itu terjadi. Dalam hal ini, sekarang di sini, Chen Ping adalah dewa, kaisar, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Kau mengancamku untuk melihat. Chen Ping membocorkan Guo Wei sambil mencibir dan berkata. Guo Wei membuka mulutnya, tidak mengatakan apa-apa, dan menundukkan kepalanya tanpa daya. Jika terus seperti ini, dia akan dipukuli sampai mati oleh Chen Ping. Melihat Guo Wei tidak sombong, Chen Ping membuang Guo Wei ke samping seperti anjing mati. Long Xiao melihat di ketinggian sekarang, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Dia ingin marahi Chen Ping sekarang, tetapi dia hanya bisa menutup mulut dengan erat, tidak berani memprovokasi Chen Ping. Meskipun Long Xiao tutup mulut dan tidak memprovokasi Chen Ping tidak mengizinkannya pergi dan berjalan lurus ke arah Long Xiao. Kemudian dia menjambak rambut Long Xiao dan membawanya ke samping. Chen Ping, aku memberimu lukisan itu, aku tidak akan merampokmu. Mengapa kamu masih mencariku? Long Xiao sedikit gemetar, dan bertanya dengan bingung. Aku muak melihatmu. Oke. Chen Ping menendang dada Long Xiao dengan keras, lalu membenturkan kepala Long Xiao ke dinding batu. Segera, wajah Long Xiao berlumuran darah, dan fitur wajahnya dipelintir bersama. Semua orang yang menyaksikan, tidak ada yang akan menghentikannya. Wajah Guo Wei sangat muram, tetapi dia tidak berani peduli lagi. Kedua ahli bela diri keluarga Long hanya bisa berputar-putar dan tidak berani melangkah maju. Jadi mereka hanya bisa melihat Long Xingsu. Long Xingsu tidak memiliki ekspresi sedikit pun di wajahnya, tapi dia sudah merasa bangga di dalam hati. Dia sendiri sudah lama tidak senang dengan Long Xiao. Jika ada kesempatan, Long Xingsu ingin mengalahkan Long Xiao dengan keras seperti ini. Long Xiao lihat, tapi Chen Ping tidak berhenti. Tidak ada yang tahu mengapa Chen Ping memperlakukan Long Xiao seperti orang gila saat ini, dan seberapa dalam kebencian di antara keduanya. Alasan mengapa Chen Ping seperti ini adalah karena dia memikirkannya, yang masih menderita di keluarga yang lama, sehingga dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Chen Ping, tidak apa-apa, jika kamu benar-benar membunuh Long Xiao, kamu akan mengalami kesulitan di masa depan. Pada saat ini, Dong Jiahao melangkah maju dan membujuk Chen Ping. Chen Ping tersenyum pahit. Bahkan jika dia tidak membunuh Long Xiao, keluarga Long tidak akan membiarkannya pergi. Tetapi Chen Ping belum bisa mengambil nyawa Long Xiao. Dia harus menunggu kesempatan untuk menggunakan nyawa Long Xiao untuk membunuhnya.
Chen Ping melepaskan, dan Long Xiao jatuh ke tanah seperti lumpur. Pada saat ini, Long Xingsu meminta dua ahli bela diri dari keluarga Long untuk membantu Long Xiao kembali. Lukisan ini milikku, dan tidak ada yang mau mengambilnya. Jika ada yang punya ide untuk lukisan ini, kamu bisa datang dan tidak ada yang punya ide, keluarlah. Chen Ping melirik semua orang dan berkata, pada saat ini, siapapun yang berani mengarang ide lukisan itu, semua mengikuti jalan yang sama. Long Xiao dan Guo Wei juga didukung oleh keluarga Long dan pergi. Jika aku tidak membalas dendam, aku bersumpah aku tidak akan menjadi laki-laki, aku harus membunuhnya. Long Xiao, yang berjalan dari gua, berteriak keras setelah energinya pulih, jangan khawatir, bajingan kecil ini tidak bisa keluar dari makam kuno. Jika dia berani keluar, aku akan membiarkannya menghancurkan mayatnya menjadi 10.000 keping. Mata Guo Wei bersinar dengan niat membunuh. Di gua saat ini, semua orang pergi, tetapi Ning Zi tidak pergi, hanya berdiri di sana dengan tenang menunggu sesuatu. Saudara Ning, semuanya hilang, apa yang kamu lakukan di sini? Dong Jiahao memandang Ning Zi dan bertanya, aku hanya ingin tahu tentang apa yang ada di peti mati tembaga, aku ingin tinggal dan melihat apa itu. Ning Zi berkata dengan ringan, sekarang energi kita ditekan, dan tidak ada yang bisa mendekati peti mati tembaga, bagaimana menurutmu? Dong Jiahao bertanya dengan curiga, bukankah dia masih di sana? Ning Zi menunjuk Chen Ping, dia pasti akan membuka peti mati tembaga itu. Dong Jiahao memandang Chen Ping dan bertanya, Chen Ping, apakah kamu akan membuka peti mati tembaga ini? Chen Ping mengangguk, sekarang dia semua ada di sini, tentu saja dia ingin melihat apakah ada harta di peti mati tembaga. Tapi kamu harus hati-hati, ada terlalu banyak organ di sini, dan bahkan jika kamu mendapatkan harta itu, aku khawatir tidak ada cara untuk pergi, orang-orang itu pasti menunggumu di luar. Dong Jiahao mengingatkan, aku tahu, tapi aku akan melihat apa yang ada di peti mati tembaga ini dulu. Setelah Chen Ping berbicara, sosoknya berhenti dan langsung menghubungi peti mati tembaga. Melihat kepala naga yang sedikit terangkat di peti mati tembaga, Chen Ping memutar tangan dengan lembut, dan kemudian menahan napas, dengan suara terbuka, tutup peti mati tembaga perlahan. Setelah dibuka, cahaya menikmati pemandangan dari peti tembaga, dan apa yang muncul di depan Chen Ping adalah mayat. Mayat itu mengenakan pakaian yang ditenun dengan emas, dengan mahkota tertentu di kepala mayat. Saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu, tetapi mayat itu masih mempertahankan postur kematian, tidak ada pembusukan sama sekali, dan ada beberapa harta dan benda giok di kedua sisi mayat. Pada saat peti tembaga dibuka, Chen Ping merasakan aura besar muncul dari peti tembaga. Aura ini mungkin menjadi alasan untuk menjaga mayat dari pembusukan. Chen Ping, apakah ada harta di dalamnya? Dong Jiahao berteriak ingin tahu ketika melihat peti mati tembaga terbuka. Tidak ada harta, semuanya adalah permata dan batu giok, dan mereka tidak banyak membantu dalam budidaya. Chen Ping menilai dan berkata, Chen Ping tidak terlalu peduli dengan permata dan batu giok ini. Dia tidak kekurangan uang, dan dia tidak menginginkan hal-hal ini. Pada akhirnya, dia hanya memilih beberapa potong batu giok itu, mengandung energi spiritual masukkannya ke dalam sakunya. Saat Chen Ping hendak menutup peti mati, sebuah cincin gelap di tangan mayat itu tiba-tiba menarik ide Chen Ping. Umumnya, kaisar ini suka memakai kunci pas giok. Saya belum pernah dikenakan kaisar dengan mengenakan cincin dengan tubuh gelap, dan itu tidak terlihat sangat. Chen Ping, yang merasa cincin itu agak aneh, melepaskan cincin itu sendiri, memasukkannya ke dalam sakunya, dan kemudian menutup peti mati. Setelah mengikuti peti mati tembaga, Dong Jiahao buru-buru mengelilinginya, dan Zhao Chuang juga naik dengan rasa ingin tahu. Saudara Chen, apa hartanya? Mari kita lihat. Zhao Chuang bertanya dengan tidak sabar. Ning Zi juga berjalan dengan pria tua bungkuk saat ini. Chen Ping mengeluarkan batu giok di sakunya. Giok ini mengandung aura pengawasan. Ketika Dong Jiahao dan Zhao Chuang mengambil batu giok dan bermain dengan mereka, perasaan segar dan nyaman segera menyebar ke seluruh tubuh. Chen Ping, barang-barang ini sangat berharga, Dong Jiahao berkata dengan terkejut. Karena kakak Dong menyukainya, aku akan memberimu satu. Chen Ping memilih sepotong batu giok dan menyerahkannya kepada Dong Jiahao. Dong Jiahao tercengang sejenak, lalu dia tertawa dan berkata, Chen Ping, itu menarik, aku telah membuat kesepakatan denganmu sebagai teman. Dong Jiahao juga mengambil batu giok itu begitu saja, dan Chen Ping memilih yang lain untuk Zhao Chuang. Ning Zi menatapnya dengan mata panas, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Saudara Chen, apakah artikel giok ini ada di dalam? Apakah ada harta lainnya? Zhao Chuang bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen Ping mengeluarkan cincin hitam itu dan berkata, dan cincin ini, aku tidak tahu untuk apa itu. Tidak ada energi spiritual di cincin ini. Chen Ping juga menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidikinya. Rasanya sangat biasa, tetapi jelas tidak masuk akal untuk memakai cincin biasa seperti itu di tangan seorang kaisar. Biar ku lihat. Zhao Chuang mengambil cincin itu dan melihatnya dengan cermat. Segera, Zhao Chuang menemukan beberapa kata kecil di bagian dalam cincin, dan kemudian berkata dengan terkejut, ada 3 kata di cincin ini, katanya cincin penyimpanan. Ketika Chen Ping mendengarnya, dia buru-buru mengambil cincin itu kembali ke tangannya, dan benar saja, dia melihat kata-kata cincin penyimpanan di dalamnya.
Segera, mata Chen Ping menyala, dan kemudian dia menggigit jarinya dan meneteskan setetes darah di atasnya. Ketika darah menyentuh cincin, ada suara mendengung, diikuti oleh cincin gelap, yang langsung berubah menjadi merah darah, dan kemudian napas merah darah keluar dari cincin, mengenai alis Chen Ping secara langsung. Chen Ping memikirkannya, dan segera menemukan bahwa ruang kacau muncul di cincin penyimpanan. Ini seharusnya menjadi tempat cincin penyimpanan menyimpan barang-barang. Perlahan, cincin penyimpanan berubah menjadi hitam lagi. Chen Ping meletakkan cincin penyimpanan di tangannya dan melihat peta 90.000 mil gunung dan sungai di tangannya. Saat pikirannya melintas, peta 90.000 mil gunung dan sungai muncul di cincin penyimpanan. Ini benar-benar baik. Chen Ping sangat gembira. Meskipun cincin penyimpanan ini tidak memiliki aura, itu adalah senjata ajaib yang mutlak. Kakak Chen Ping, bisakah kamu memberiku lebih dari cincin penyimpananmu? Tepat ketika Chen Ping senang, Ningxi tiba-tiba berkata. Kata-kata Ningxi membuat Chen Ping tercengang. Ningxi, mengapa kamu begitu tak tahu malu dan meminta seseorang untuk sesuatu secara langsung? Itu terlalu memalukan untuk keluarga Ningmu. Dong Jiahao memandang Ningxi dan mencibir. Ningxi tidak marah sama sekali. Dengan senyum tipis di wajahnya, kamu tidak bisa keluar dari makam kuno, bahkan jika kamu mendapatkan harta ini, maka Guo Wei pasti akan membawa seseorang untuk menghentikanmu di pintu keluar, daripada harta itu dari aliansi seni bela diri. Jika kamu merebutnya, kamu sebaiknya memberikannya kepadaku, dan aku dapat menjamin untuk mengirimmu keluar dari makam kuno dengan selamat. Alasan mengapa Ningxi tidak pergi sepertinya sudah direncanakan sejak lama. Jika dia ingin berurusan dengan Guo Wei, dia hanya bisa mengandalkan lelaki tua bungkuk yang dibawanya. Jadi dia telah menunggu untuk mengambil keuntungan. Dari nelayan, sialan, alasan kenapa kamu tidak pergi, kenapa kamu menunggu di sini, kamu terlalu menghitung. Dong Jiahao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata kotor. Ningxi tidak memperhatikan Dong Jiahao, tetapi memandang Chen Ping dan berkata, Chen Ping, cincin penyimpanan, sebagai ganti nyawamu, aku merasa itu sepadan. Chen Ping tersenyum ringan, mengapa saya merasa itu tidak berharga sama sekali? Ningxi tercengang. Kenapa, menurutmu Guo Wei dan yang lainnya tidak berani membunuhmu? Bukannya aku tidak berani, tapi aku tidak bisa membunuhku sama sekali. Akal sehatmu salah. Chen Ping tersenyum dingin, diikuti oleh lambaian telapak tangannya, dan cahaya keemasan menyelimutinya secara langsung. Kemudian Chen Ping mengikuti dari sungai bawah tanah tanpa ragu-ragu, dan kemudian menunjukkan kepala dan berkata, sungai bawah tanah ini harus mengarah keluar. Saya tidak perlu keluar melalui pintu masuk makam kuno sama sekali, jadi mereka ingin tak membunuhku mudah. Setelah itu, tubuh Chen Ping langsung tenggelam ke dasar sungai dan menghilang. Melihat Chen Ping pergi, mata Ningxi menyipit, dan keserakahan melintas di mata. Dia bahkan tidak melakukan Chen Ping, sudah ada jalan keluar. Ayo pergi. Ningxi hanya bisa pergi dengan lelaki tua bungkuk itu. Dong Jiahao dan yang lainnya juga kembali dengan cara yang sama. Chen Ping mengikuti sungai bawah tanah dan berenang untuk waktu yang lama sebelum menunjukkan kepalanya. Pada saat ini, Chen Ping sudah berada di kolam di kaki gunung. Setelah mendarat, cahaya matahari pada Chen Ping menghilang, dan pakaiannya masih kering. Tidak menyangka bisa keluar sejauh ini dalam satu tarikan napas, Chen Ping melihat gedung-gedung tinggi di jarak, dan menemukan bahwa tempat ini 100 mil dari Kyoto. Tanpa tertunda sedikitpun, Chen Ping berjalan menuju ibu kota. Meskipun waktu uji coba kali ini singkat, Chen Ping telah memperoleh banyak cincin penyimpanan dan peta 90.000 juta gunung, dan segala sesuatu adalah harta yang tak ternilai. Terutama peta pegunungan dan sungai 9.000 mil, Chen Ping hanya menggunakannya untuk berlatih. Dengan kekuatan Chen Ping saat ini, dibutuhkan banyak energi spiritual untuk berlatih. Sekarang peta pegunungan dan sungai 90.000 mil ini memiliki energi spiritual yang kuat untuk Chen Ping berlatih. Di pintu masuk makam kuno di sisi lain, Guo Wei sedang menunggu Chen Ping keluar dengan sekelompok orang dari keluarga bangsawan. Long Xiao dikirim kembali ke keluarga Long karena cedera serius, sementara Guo Wei bersumpah untuk menunggu sampai Chen Ping. Jika balas dendam ini tidak dilunasi, bagaimana dia bisa memegang direktur aliansi seni bela diri di tangan? Tapi setelah menunggu lama, Chen Ping tidak pernah keluar, tetapi Dong Jiahao, Ningxi dan Zhao Chuang keluar. Melihat orang-orang keluar, tidak ada tanda-tanda Chen Ping. Guo Wei langsung berhenti menghentikan Dong Jiahao dan yang lainnya dan bertanya, di mana Chen Ping? Bagaimana saya tahu Chen Ping? Jika Anda ingin tahu, masuk dan temukan sendiri. Dong Jiahao menatap ke arah-arah Guo Wei dengan rasa jijik di wajahnya. Guo Wei sangat marah. Tetapi dia tidak bertindak melawan Dong Jiahao, tetapi menahannya. Tuan Ning, apakah Anda tahu mengapa Chen Ping tidak keluar bersama Anda? Guo Wei memandang Ningxi dan bertanya dengan sopan. Aku tidak tahu. Setelah Ningxi selesai berbicara, dia pergi bersama lelaki tua bungkuk itu. Bukannya Ningxi membantu Chen Ping, tapi dia tidak ingin Guo Wei dan yang lainnya menemukan Chen Ping, karena Ningxi masih ingin mendapatkan beberapa harta dalam tubuh Chen Ping. Terutama cincin penyimpanan. Ningxi jatuh cinta pada pandangan pertama. Guo Wei bahwa Dong Jiahao dan Ningxi tidak mengatakan apa-apa, jadi dia memperhatikan perhatiannya ke Zhao Chuang. Melihat Guo Wei menatapnya,
Zhao Chuang buru-buru melihat dengan terpesona dan berkata, "Saya tidak tahu apa-apa, jangan tanya saya." Mata Guo Wei menyipit, dan dia menunjukkan tangannya untuk meraih keras Zhao Chuang. "Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu ingin memukulku, aku akan membiarkan seseorang melaporkannya." Direktur dari Aliansi Seni Bela Diri Kyoto yang bermartabat, memukul seorang anak. Zhao Chuang mengancam Guo Wei. Guo Wei hampir tertawa ketika mendengar apa yang dikatakan Zhao Chuang. Zhao Chuang, seorang pria berusia 20-an, bahkan mengatakan bahwa dia masih kecil. Tetapi orang-orang dari keluarga sekte di sekitar, Guo Wei hanya bisa melepaskan tangan dan berteriak pada Zhao Chuang, "Keluar dari sini!" Zhao Chuang buru-buru pergi dengan rakyatnya sendiri, sementara Guo Wei terus menjaga pintu masuk makam kuno. Setelah Chen Ping penjaga kembali ke Kyoto, dia langsung pergi ke paviliun pelindung Dharma. Sekarang, bagi Chen Ping, hanya paviliun Dharma yang merupakan tempat aman di Kyoto. Zhao Woqi sedikit mengejutkan melihat Chen Ping kembali begitu cepat, berkomentar, "Setiap percobaan akan memakan waktu setidaknya 7 atau 8 hari, tetapi Chen Ping kembali setelah 1 hari berlalu." "Tuan Chen, apakah terjadi sesuatu? Apakah Anda telah dikeluarkan dari persidangan?" Zhao Wuji bertanya dengan tergesa-gesa. Chen Ping kembali begitu cepat menurut pendapat Zhao Woqi, dia berpikir bahwa Guo Wei membuat alasan untuk mengusir Chen Ping kembali. "Tidak, persidangan sudah berakhir." Chen Ping dia, "Sudah berakhir?" Zhao Woqi terkejut, begitu cepat. Chen Ping meneguk air, lalu mengikuti Zhao Woqi tentang apa yang terjadi di makam kuno. Mendengar itu, mata Zhao Woqi terbuka lebar dan mulutnya bisa menelan sebutir telur. "Tuan Chen, Anda mengalahkan Direktur Guo?" Zhao Woqi berkata dengan wajah terkejut. "Kalau begitu Guo Wei jelas memihak keluarga Long dan merampas barang-barangku. Tentu saja aku akan mengalahkannya." Chen Ping berkata dengan acuh tak acuh. "Ini rusak, aku akan berbicara dengan Tuan Si tentang masalah ini." Orang-orang di Aliansi Seni Bela Diri ini semua ayam berperut kecil. "Kamu mengalahkan Guo Wei itu kali ini, dan dia pasti tidak akan membiarkannya itu pergi." Zhao Woqi memiliki ekspresi wajah di wajah, dan kemudian pergi. Dia akan melapor kepada Tuan Si. Sekarang, tidak mungkin untuk menjaga Chen Ping dengan mengandalkan nama paviliun pelindung saja, hanya Tuan Si yang bisa berbicara. Melihat Zhao Wuji sangat cemas, Chen Ping sedikit tergerak. Zhao Woqi berjalan kembali, dan Chen Ping langsung pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Dia tidak peduli dengan pertarungan melawan Guo Wei dan Long Xiao. Long Jingguo memandang Long Xiao, yang hampir cacat, dengan rasa sakit yang menyayat hati. "Begitukah caramu melindungi tuan muda tertua?" Long Jingguo memelototi Long Xingsu dan 2 Master Wuzong keluarga naga dan meraung. "Patriark, dalam situasi saat itu, kami kehilangan semua energi kami. Kami sama sekali bukan lawan Chen Ping, dan saya tidak tahu mengapa penindasan lingkaran sihir tidak berhasil untuk Chen Ping dan Chen Ping. Keterampilan tidak ditekan." Long Xingsu berkata dengan gemetar. Mata Long Jingguo sedikit menyipit. Sepertinya Chen Ping pasti menghargai darah ayah. Kalau tidak, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? "Ayah? Siapa pria ini?" Chen Ping. "Siapa ayah?" Long Xiao bertanya pada Long Jingguo. "Xiaoer, kamu pergi untuk meluncurkan diri, beberapa hal. Sebentar lagi, kamu secara alami akan mengerti. Ketika aku tahu rahasia Chen Ping, keluarga panjang kita akan menjadi keluarga terbesar di Kyoto, dan kamu juga akan menjadi generasi yang lebih muda." Long Jingguo dengan lembut selap bahu Long Xiao. Long Xiao mengangguk dan berbalik untuk istirahat, sementara Long Jingguo berkata kepada Long Xingsu, "Ayo turun, beritahu siapapun apa yang terjadi hari ini." Long Jingguo tidak mampu kehilangan pria ini, putranya dipukuli, dan dia hampir cacat, akan terlalu berlebihan untuk mengatakannya. Tetapi bahkan jika keluarga panjang mereka tidak mengatakannya, begitu banyak sekte dan keluarga bangsawan. Long Xingsu juga pergi, sementara Long Jingguo berjalan ke halaman belakang, membuka pintu, dan masuk perlahan, di penjara bawah tanah yang gelap. Long Ruotong dipenjara di dalamnya. Dia dipenjara di sini selama lebih dari 20 tahun, dan semua keahliannya disegel. Tidak ada cara untuk merawat diri dari penjara bawah tanah yang begitu sederhana. Melihat Long Jingguo datang, Long Ruotong menoleh perlahan, bahkan tanpa melihat ke arah Long Jingguo. Keduanya adalah saudara dan saudari, tapi mereka datang ke bidang semacam ini. "Kakakku yang baik, aku tidak menyangka kamu akan melahirkan putra yang sangat baik dan memukuli Xiaoer. Aku datang ke sini hari ini untuk memberitahumu bahwa kamu akan segera dapat bertemu dengan putramu. Apa yang akan kamu lakukan? Biarkan ibu dan anakmu pergi ke Huangquan bersama." Setelah Long Jingguo berbicara, dia tangan dan melepaskan cambuk kulit dari dinding dan mengakhiri Long Ruotong dengan keras. Long Ruotong mengertakkan gigi dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak tahu berapa kali dia dipukuli selama bertahun-tahun. Semakin Long Ruotong seperti ini, semakin kejam Long Jingguo bertarung. Kemarahan yang dia ingin menyakiti Long Xiao oleh Chen Ping akan menyebar dengan kejam di Long Ruotong. Pada saat ini, Long Jingguo tidak peduli dengan Long Ruo sama sekali. Tong memperlakukannya sebagai saudara perempuannya mengirim. Jika karena rahasia yang ingin dia ketahui bukan mulut Long Ruotong, Long Jingguo pasti sudah membunuh Long Ruotong sejak lama.
Pavilion penjaga Kyoto, Chen Ping mengunci dirinya di dalam ruangan. Dia telah membuka peta 90.000 mil pegunungan dan sungai, dan kesadaran keluar spiritual, dan seluruh orang berada di adegan dalam lukisan itu. Memadatkan hati Jue beroperasi, dan sejumlah besar energi spiritual terus-menerus berkumpul menuju tubuh Chen Ping di atas kepala Chen Ping. Energi spiritual yang terkumpul membentuk pusaran. Saat Chen Ping sedang berkultivasi, dua orang datang ke pavilion pelindung Dharma di Kyoto. Su Yuqi dan Gulinger yang baru pulih dari luka mereka di lembah Yaoshen. Xia Olan dan Wu Meier tinggal di lembah Dewa Kedokteran untuk menemani Long Wu. Zhao Woqi telah melihat Su Yuqi dan Gulinger, dan ketika dia melihat keduanya untuk mencari Chen Ping, dia buru-buru mengirim seseorang untuk memanggil Chen Ping. Merasakan nafas Su Yuqi dan Gulinger, Zhao Wuji merasakan kejutan di hati. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan kedua gadis ini sudah melebihi dirinya. Dia masih ingat pertama kali dia pergi ke Chen Ping, dan ketika dia melihat Su Yuqi dan Gulinger, Su Yuqi hanyalah orang biasa, dan Gulinger hanyalah seorang seniman bela diri kecil, tetapi setelah hanya beberapa bulan, kedua gadis itu kekuatannya bahkan melampaui dia. Zhao Woqi tidak bisa mengerti mengapa Chen Ping itu monster, bagaimana para wanita di sekitar Chen Ping begitu jahat, dan kecepatan kultivasinya terlalu cepat. Chen Ping segera dipanggil, dan ketika dia melihat geng Yuqi dan Gulinger datang, Chen Ping sangat terkejut dan bersemangat. "Kenapa kalian berdua di sini? Apakah kamu sehat?" Chen Ping bertanya pada Su Yuqi dan Gulinger. Keduanya mengangguk pada saat yang sama, dan kemudian Su Yuqi berkata, "Kami mengkhawatirkanmu, jadi aku akan mengikuti untuk menemuimu." "Aku baik-baik saja, aku akan baik-baik saja." Chen Ping membalik dan membiarkan Su Yuqi dan Gulinger melihatnya. "Apakah keluarga panjang menyusahkanmu? Kamu membunuh 5 penjaga mereka?" Gulinger bertanya. Begitu kata-kata Gulinger keluar, Zhao Woqi di samping tercengang. Dia tidak tahu bahwa Chen Ping membunuh 5 penjaga keluarga Long. Chen Ping mengikuti Zhao Woqi untuk menjelaskan, dan Zhao Woqi berkata dengan marah, "Keluarga panjang ini, bahkan jika dia sampai pada kata-kata Tuan Xi, dia tidak memperhatikan kata-kata Tuan Xi, dan diam-diam mengirim seseorang untuk dengan Anda. Untungnya, saya baru saja mencoba hal ini." Mengikuti laporan Tuan Xi juga berbicara, dan aliansi seni bela diri tidak boleh membalas dendam pribadi terhadap Anda. Gerbang Tuan Zhao, terima kasih. Chen Ping tersenyum kecil, "Tuan Chen, Anda terlalu sopan. Ini adalah tugas saya." Orang-orang di aliansi seni bela diri ini juga bertindak terlalu jauh. Mereka secara terbuka menunjukkan kasih selama persidangan, kata Zhao Woqi. "Yuqi, Linger, pergi ke kamarku, aku akan menunjukkanmu seorang bayi." Chen Ping berencana untuk meminta Su Yuqi dan Gulinger pergi ke kamarnya, melihat gambar 9.000 mil, gunung, dan sungai, dan berlatih bersama. Tapi Su Yuqi dan Gulinger tersipu, dan diam-diam melirik Zhao Woqi di sebelah mereka. Mereka salah memahami kata-kata Chen Ping, dan mereka memanggil untuk pergi ke kamar ketika mereka bertemu, yang pasti merupakan hal yang baik, dan bayi yang mereka lihat mungkin. "Tuan Chen, bicaralah padaku, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan." Zhao Wuji tersenyum sedikit dan berjalan pergi. Buru-buru dan Chen Ping membawa Su Yuqi dan Gulinger ke kamarnya. Zhao Woqi membocorkan punggung Chen Ping dengan iri untuk beberapa saat. Fisik Tuan Chen sangat bagus, sangat nyaman untuk dipeluk dari kiri ke kanan. Setelah Chen Ping menarik Su Yuqi dan Gulinger ke dalam kamar, dia segera membiarkan mereka duduk di tempat tidur. "Chen Ping, ini di pavilion penjaga. Apa yang kamu lakukan? Dan mari kita berdua bersama." Ini, Su Yuqi tersipu meskipun dia dan Chen Ping telah menjalin hubungan untuk beberapa waktu. Mereka berdua tidak benar-benar mengambil langkah itu sekarang. Chen Ping tiba-tiba ingin pergi dengan Gulinger. Su Yuqi sangat malu. "Jangan bicara, tutup matamu, aku akan mengeluarkan bayi itu untuk kamu lihat." Chen Ping mendesak Su Yuqi dan Gulinger untuk memejamkan mata. Su Yuqi dan Gulinger saling berpandangan, lalu Gulinger mencondongkan tubuh ke telinga Su Yuqi dan berkata dengan lembut, "Biarkan Chen Ping menggertakmu dulu, lagi pula, kalian berkumpul bersama dulu, dan aku tidak punya pengalaman." "Takut, kamu hidup. Aku tidak punya pengalaman, aku takut, aku juga seorang gadis besar." Su Yuqi melangkah maju dan selap Gulinger. "Aku tidak bermaksud begitu, kamu salah paham." Gulinger mengikuti Su Yuqi dan membujuk. Chen Ping melihat dua orang berkelahi dan membujuk, dan berkata dengan ekspresi bingung, "Apa yang kalian berdua lakukan? Jangan tutup matamu dengan cepat, kamu pasti akan menyukai bayi ini setelah kamu melihatnya." Ketika Su Yuqi dan Gulinger mendengar ini, wajah mereka menjadi lebih merah. Su Yuqi memutar matanya ke arah Chen Ping dan berkata, "Bagaimana Anda tahu bahwa kami berdua menyukai benda jelek itu?" "Itu benar, kami tidak suka hal jelek itu." Gulinger juga mengikutinya. Chen Ping memeriksa, "Ini tidak jelek sama sekali, Anda dapat melihatnya ketika Anda melihatnya, itu sangat indah." Su Yuqi dan Gulinger ingin mengatakan, tetapi Chen Ping langsung melangkah maju, untuk menutupi semuanya dengan selimut, dan kemudian sesuatu. "Jangan melihat, saya bilang tidak apa-apa, Anda hanya bisa menonton." Su Yuqi dan Gulinger tersipu, mereka hanya bisa mengangguk patuh. Mereka hanya bisa mendengar detak jantung satu sama lain yang keras. Lagi pula, menurut pendapat mereka,
ini adalah pertama kalinya melakukan hal seperti itu, dan mereka merasa sangat diperhatikan. Melihat bahwa Su Yuqi dan Gulinger sama-sama dibutakan oleh ini, Chen Ping mengeluarkan peta gunung dan sungai 90.000 li. Ketika Chen Ping membuka peta gunung dan sungai 90.000 li, dia menemukan bahwa pemandangan di atas telah berubah lagi. Si Jiuan Li, ada pemandangan yang tertutup salju, dan beberapa beruang putih sedang berlari. Mungkinkah ini kutub utara? Chen Ping terkejut ketika melihat pemandangan di peta 9.000 mil pegunungan dan sungai. Chen Ping dengan lembut menggantungkan peta 90.000 mil gunung dan sungai di dinding, dan kemudian berkata, "Kamu dapat melihat harta ini." Chen Ping menarik selimutnya. Su Yuqi dan Gulinger memejamkan mata, dan tidak ada dari mereka yang membuka mata terlebih dahulu. "Buka matamu dan lihatlah." Chen Ping memandang kedua orang itu dengan heran, bertanya-tanya apa yang terjadi pada mereka. Yuqi membuka matanya dulu. Kata Gulinger, berlama-lama, "Lihat dulu." Su Yuqi kepalanya, "Ada apa dengan kalian berdua? Buka matamu bersama-sama." Nada suara Chen Ping meningkat. Melihat Chen Ping akan marah, keduanya perlahan membuka mata. Ketika Su Yuqi dan Gulinger membuka mata mereka melihat Chen Ping berdiri di depan mereka, berpakaian lengkap dan tidak ada yang berubah. "Chen Pei, di mana bayi yang kamu buat kepada kami?" Su Yuqi bertanya dengan aneh. "Bukankah itu tergantung di dinding? Kamu tidak menemukan?" Chen Ping menunjuk ke peta 90.000 mil gunung dan sungai dan berkata. Gulinger melirik peta 9.000 mil gunung dan sungai, dan bertanya dengan tidak percaya, "Ini lukisan yang kamu temukan?" "Tentu saja. Jika tidak, menurutmu apa itu?" Chen Ping mengangguk. "Aku." Gulinger membuka mulut, tetapi dia tidak tahu bagaimana Chen Ping. "Chen Ping, apa yang begitu berharga dari lukisan ini?" "Ini ladang es Arktik, kan?" Su Yuqi berbicara saat ini dan membantu Gulinger keluar dari pengepungan. "Ini bukan lukisan biasa. Anda dapat memancarkan kesadaran spiritual Anda dan memeriksa lukisan ini untuk mengetahui." Chen Ping tersenyum kecil. Gulinger dan Su Yuqi memancarkan kesadaran spiritual mereka pada saat yang sama, dan menjelajahi peta 90.000 mil pegunungan dan sungai. Tetapi ketika kesadaran mereka baru saja mendekati peta 90.000 mil gunung dan sungai, mereka langsung tersedot. Pada saat ini, Gulinger dan Su Yuqi berada di lapisan es Arktik, dan bahkan beberapa beruang kutub dalam jarak masih memandangi mereka berdua. Kali ini, keduanya tercengang. "Linger, ini, apa yang terjadi? Kita tidak sedang bermimpi, kan?" Su Yuqi bertanya dengan kaget. Aku tidak tahu, ini seharusnya bukan mimpi kan?" Rasanya sangat nyata. Gulinger juga bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Energi spiritual di sini sangat kuat, pori-pori di sekujur tubuhku terbuka tanpa sadar. Su Yuqi merasakan energi spiritual yang kuat di sekelilingnya, dan didukung. "Aku juga merasakannya." Gulinger juga terkejut. "Ini bukan dalam mimpi, tapi dalam lukisan." Pemandangan dalam lukisan ini penuh dengan energi spiritual. "Kita bisa berlatih dalam lukisan ini di masa depan." Pada saat ini, suara Chen Ping datang dari belakang kedua orang itu. "Chen Ping, apa yang terjadi?" Su Yuqi buru-buru bertanya pada Chen Ping. "Saya juga tidak tahu. Saya mendapatkan lukisan ini dari sebuah makam kuno. Saat itu, saya tersedot ke dalam lukisan ini, dan baru kemudian saya tahu bahwa ada dunia lain di dalam lukisan ini." Chen Ping juga tidak tahu asal-usul peta pegunungan dan sungai 9.000 mil. "Bagus. Kalau begitu mari kita mulai berlatih. Saya belum pernah menemukan energi spiritual yang begitu kuat." Gulinger tidak sabar untuk duduk bersila di tanah. Dinginnya Arktik sama sekali tidak berarti bagi mereka. Aliansi Budo Kyoto, Guo Wei, yang tidak menunggu sampai Chen Ping, sangat marah dan menghancurkan banyak hal. Sebagai sutradara aliansi, di depan begitu banyak sekte dan keluarga, dia dipukuli oleh Chen Ping dan dihina oleh Chen Ping. Guo Wei tahan terhadap hal-hal seperti itu. "Guo Wei, mengapa Anda membuat aplikasi seperti itu?" Berjalan dengan baik, pemimpin aliansi Zhu Zishan datang dan bertanya. Melihat Zhu Zishan datang, Guo Wei buru-buru menahan amarahnya dan berkata, "Pemimpin aliansi, bahwa Chen Ping sangat berani, dia harta itu dan mengalahkaniku." Zhu Zishan tercengang. "Apa? Lalu kekuatan Chen Ping masih bisa mengalahkanmu? Bagaimana Guo Wei bisa berada di puncak kekuatan Wuzong? Bagaimana Chen Ping bisa mengalahkan Guo Wei?" "Tuhan, ini seperti ini." Guo Wei memberitahu Zhu Zishan apa yang terjadi di makam kuno ketika Zhu Zishan mendengar bahwa Chen Ping telah memperoleh peta gunung dan sungai sepanjang 90.000 mil, matanya penuh kejutan. "Guo Wei, jelaskan, apakah lukisan itu benar-benar lukisan gunung dan sejauh 9.000 mil?" Zhu Zishan bertanya dengan penuh semangat. "Ya, saya membuka dan membangkitkan." Long Xiao mengatakan itu sangat aneh. Setelah beberapa saat, isi lukisan itu akan berubah dengan sendirinya. Guo Wei mengangguk, dia tidak mengerti mengapa Zhu Zishan begitu bersemangat. Zhu Zishan tertawa penuh semangat, "Ini tidak salah. Itu pasti peta 90.000 mil gunung dan sungai. Saya tidak memiliki batasan Kyoto kami, ada harta seperti itu." "Pemimpin, harta karun macam apa lukisan ini? Saya tidak menemukan sesuatu yang istimewa pada waktu itu." Guo Wei bertanya dengan sangat aneh. "Kamu tidak perlu bertanya, dan kamu tidak mengerti." Zhu Zishan mengalahkan, lalu berkata, "Chen Ping memukulmu,
Kamu harus melakukannya untuk saat ini, jangan bunuh dia secara impulsif. Pemimpin, Chen Ping memukulku di depan banyak sekte bangsawan dan membuatku dipermalukan. Jika aku tidak membunuhnya, bagaimana aku bisa membunuh kebencian di hatiku? Mata Guo Wei penuh amarah, dia tidak akan bisa mengungkapkannya jika dia tidak membunuh Chen Ping sekarang. Apakah kamu lupa apa yang dikatakan Tuan Xi? Zhu Zishan berkata dengan dingin. Aku tidak lupa, aku diam-diam membunuh Chen Ping itu, bahkan jika Tuan Xi tahu siapa yang melakukannya. Cahaya dingin melintas di mata Guo Wei, dan sepertinya punya rencana. Lihat ini, Zhu Zishan memberikan sebuah berkas kepada Guo Wei. Guo Wei melihatnya dan wajahnya langsung menjadi sangat jelek. Anda tahu, Tuan Xi secara khusus tentang ini. Jika Chen Ping meninggal saat ini, apakah menurut Anda Tuan Xi akan mencurigai Anda? Zhu Zishan bertanya. HMPH, Chen Ping ini terlalu berbahaya. Dia bahkan pergi ke Tuan Xi dulu. Aku tidak percaya Tuan Xi bisa melindunginya selama hidupnya. Gigi terkatup Guo Wei bergetar. Oke, akan ada peluang untuk menghadapi Chen Ping di masa depan, kamu harus pergi dan istirahat dulu. Zhu Zishan mengirim Guo Wei pergi. Guo Wei berjalan kembali, dan Zishan berjalan menuju halaman belakang aliansi seni bela diri. Halaman belakang itu sangat besar. Di tengah halaman ada bebatuan setinggi meter, dengan air terjun di atasnya. Zhu Zishan berjalan ke air terjun dan mengetuk batu 3 kali. Segera air terjun mengalir, dan kemudian sebuah gerbang batu terbuka di belakang air terjun. Setelah Zhu Zishan masuk, gerbang batu ditutup, dan air terjun mulai. Tidak ada yang bisa melihat masih ada organ di sini. Berjalan di sepanjang koridor gelap untuk jarak, bagian depan menjadi jauh lebih lebar. Ada banyak ruangan di dalamnya. Setiap kamar dikelilingi oleh jeruji baja setebal lengan cahaya seperti mencicit keras. Ini adalah ruang bawah tanah aliansi marsial Dao. Orang-orang yang dipenjara di sini adalah pembudidaya jahat, serta beberapa prajurit keji. Yang terus memancarkan cahaya biru adalah lingkaran sihir, menjebak orang-orang ini di sini. Biarkan aku keluar, biarkan aku keluar. Ketika Zhu Zishan memasuki ruang bawah, seseorang segera berteriak, meminta Zhu Zishan untuk membiarkannya keluar. Yang lain ayak di tanah dan terus bersujud ke arah Zhu Zishan, memohon Zhu Zishan untuk melepaskannya. Orang-orang ini compang camping, dan mereka telah disiksa sejak lama. Hanya saja Zhu Zishan bahkan tidak melihat orang-orang ini, dan berjalan lurus menuju kedalaman dungeon, sampai ke ujung penjara bawah tanah. Masih ada sebuah ruangan di sini. Ruangan itu sangat gelap, dan hanya sesosok yang terlihat duduk di dalamnya. Apa masalahnya? Sosok itu sepertinya merasakan kedatangan Zhu Zishan, dan perlahan bertanya, peta 9.000 mil gunung dan sungai ada di sini. Kata Zhu Zishan. Ketika Zhu Zishan mengatakan gambar 90.000 mil gunung dan sungai, sosok yang jelas terlihat bergoyang. Dapatkan gambarnya. Sosok itu berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Ya, pemimpin bermartabat dari aliansi seni bela diri Kyoto berkata dengan hormat pada saat ini. Setelah berbicara, Zhu Zishan segera pergi. Pagi selanjutnya, ketika Chen Ping dan Su Yuqi bangun, mereka menemukan bahwa hari ini cerah. Seseorang dari paviliun penegakan hukum sedang berjalan di luar kamar Chen Ping, dan sepertinya dia sedang mencari Chen Ping dengan tergesa-gesa. Chen Ping buru-buru membuka pintu dan berkata, apakah ada yang salah? Instruktur Chen Pavilion Master Zhao ada hubungan dengan tidur. Jadi, saya pikir Anda masih ada. Saya tidak berani mengganggu Anda. Kata anggota protektorat. Oh, aku akan segera ke sana, kata Chen Ping. Pada saat ini, Su Yuqi dan Gullinger keluar dari ruangan, dan mereka berdua meregangkan pinggang mereka. Su Yuqi berkata dengan malas, tadi malam sangat nyaman, dan malam ini aku harus, ya, aku sudah lama tidak merasa nyaman. Gullinger mengangguk. Penjaga hukum memandang Gullinger dan Su Yuqi, dan menunjukkan senyum utama ketika dia mendengar apa yang dikatakan keduanya, memandang Chen Ping dan berkata, Instruktur Chen, saya tidak berharap Anda begitu berani. Tak terkalahkan? Apa gunanya 1 lawan 2? Chen Ping tampak bingung. Instruktur Chen, berhenti pura, kamu tidak tahu berapa banyak orang di pavilion pelindung yang iri padamu. Bahkan pavilion Zhao iri padamu. Setelah pelindung Dharma selesai berbicara,